Shalom saudara-saudari terkasih semuanya, selamat datang di komunitas pemuritan. Di dalam beberapa bulan terakhir kita merasakan suatu kondisi yang benar-benar tidak membuat kita nyaman ya teman-teman, di mana pandemi virus corona ini mempengaruhi berbagai sektor di dalam kehidupan kita. Tidak hanya bisnis, industri, pariwisata, dan lain-lain. Dan gara-gara ada virus corona, tidak hanya mengganggu perekonomian negara, tetapi juga perekonomian rumah tangga teman-teman. Banyak orang-orang yang menjadi susah makan, orang-orang menjadi susah membayar cicilan, orang-orang susah bekerja, susah melakukan segala aktivitas dan rutinitas harian mereka, teman-teman. Dan saya yakin juga bagi kalian yang menonton, mungkin kalian juga memiliki beban tersendiri di tengah pandemi virus corona ini. Begitu juga yang dirasakan oleh tim pemuritan ini, teman-teman, di mana kita menjadi jarang berkumpul, jarang berhimpun bersama, susah untuk bikin suatu karya bersama, teman-teman. Tetapi saya rasa itu tidak menghalangi kasih kita kepada Tuhan. Itu tidak menghalangi kreativitas kita untuk terus berkarya, untuk terus berkontribusi menjadi berkat lewat karya, teman-teman. Dan saya sungguh yakin juga pasti dari kalian sudah kangen banget untuk pergi ke gereja, untuk berkomunitas lagi secara fisik, ibadah secara fisik, bertemu dengan teman-teman kalian di gereja, bertemu dengan orang-orang tua, kakak-kakak rohani, bertemu dengan sahabat-sahabat pemuda kalian di gereja, ibadah pemuda, ibadah umum, atau ibadah keluarga, teman-teman. Karena dengan adanya virus corona ini, pemerintah mengeluarkan regulasi supaya kita mengurangi aktivitas kita di luar rumah, teman-teman. Dan kalaupun kita harus bertemu dengan orang, itu jumlahnya dibatasi. Itu dia yang membuat kita tidak bisa melakukan ibadah secara fisik, dan itu dia yang membuat kita sangat-sangat rindu, teman-teman, untuk berhimpun di komunitas-komunitas kita dimanapun kita berada, di gereja manapun kalian saat ini, teman-teman. Tapi saya percaya bahwa ada suatu rancangan Tuhan di balik semua keadaan ini, teman-teman. Dimana ketika kita melihat banyak sekali hal-hal yang negatif ketika pandemi corona ini, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang kesusahan, ekonomi jatuh, dan lain-lain. Di balik hal-hal negatif tersebut, teman-teman, kita juga bisa melihat sebenarnya ada hal-hal yang positif yang bisa kita dapatkan, teman-teman. Dimana ketika pandemi virus corona ini, banyak orang bekerja di rumah, belajar di rumah, melakukan segala aktivitas di rumah, itu membuat kita lebih banyak waktu bersama keluarga. Terus kita juga lebih banyak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita lakukan di hari-hari biasanya. Kita juga bisa merenungkan firman Tuhan atau merenungkan kehidupan kita. Kita bisa flashback kehidupan kita kembali. Itu juga membuat saya secara pribadi banyak merenung, teman-teman. Apalagi di dalam kondisi virus corona ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita tuh rasanya kita berada di titik terendah di dalam kehidupan kita, teman-teman. Tapi satu hal yang saya yakin, teman-teman, ketika Tuhan masih pelihara burung-burung liar yang ada di luar sana, yang ada di alam, apalagi untuk anaknya yang terkasih, teman-teman, untuk kita, pasti Tuhan akan merawat kita, menjaga kita. Dan sebenarnya segala hal itu yang kita lihat ngeri, kita lihat serem, sebenarnya tidak sengeri yang kita bayangkan, teman-teman. Tuhan pasti pelihara kita. Dan di dalam kelemahan seseorang pun, di situ Tuhan akan menyatakan karyanya di dalam kehidupan kita, teman-teman. Di saat saya lemah, di situ saya akan sadar di mana Tuhan itu bekerja dengan sangat luar biasa di dalam kehidupan saya secara pribadi, teman-teman. Dan saya percaya juga ini akan terjadi kepada kita semua, kepada setiap orang dimanapun itu, apakah mereka mengenal Tuhan secara pribadi ataupun tidak, teman-teman. Karena dengan adanya virus corona ini juga saya yakin banyak orang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mencari Tuhan, untuk merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan banyak orang juga yang seakan-akan menemui jalan buntu, tetapi Tuhan tolong. Disitulah Tuhan menunjukkan kebesarannya di dalam kehidupan kita, teman-teman. Dan saya yakin Tuhan tidak membuat suatu keadaan seperti ini bukan dengan tanpa sebab, teman-teman. Tetapi pasti Tuhan memiliki maksud dan tujuan tertentu, dan kita percaya semua rancangan Tuhan itu pasti baik adanya, teman-teman. Dan satu firman yang sangat meneguhkan saya minggu-minggu ini, yang menjadi perenungan saya di Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ke-4 akan saya bacakan. Perikopnya iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini juga yang menjadi
suatu kekuatan tersendiri bagi saya teman-teman, dan saya menyadari bahwa oh ya, pencobaan-pencobaan hari-hari terakhir ini semakin berat teman-teman, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan atau Tuhan tidak akan tinggal diam melihat kondisi kita terpuruk terus teman-teman. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pasti ada maksud Tuhan. Tuhan ingin menempa kita, Tuhan ingin melatih kita, membuat kita lebih tekun lagi teman-teman, lebih tekun dalam mencari Tuhan, lebih tekun dalam berbagai hal. Walaupun susah ya teman-teman, kalau misalnya kita harus jauh secara fisik dari komunitas kita. Karena akan lebih mudah untuk membangun iman seseorang apabila dia berada secara fisik dari komunitas-komunitas atau perhimpunan-perhimpunan rohani. Tetapi dengan adanya virus corona ini, kita harus belajar juga untuk menahan diri secara fisik, tetapi jangan pernah menjauhkan diri dari komunitas rohani. Kita masih bisa online walaupun terasa sedikit berbeda. Ada suatu perasaan yang berbeda kalau misalnya kita bertemu orang secara langsung, menatap matanya, mendengar perkataannya, dengan kita melihat suatu video atau live streaming ya teman-teman. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan ingin melatih kita lebih lagi, Tuhan ingin membawa kita ke level yang lebih lagi, supaya kita lebih bertekun lagi di dalam Tuhan teman-teman, supaya kita bisa menjadi utuh dan kita bisa menghadapi segala hal dengan lebih kuat, dengan lebih tangguh lagi teman-teman. Jadi semoga sharing ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, bisa meneguhkan kalian semua teman-teman. Oke deh, terima kasih, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.